Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Hai anak-anak ibu semua, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masih ketemu lagi dengan ibu. Hari ini kita akan membahas aktivitas renang. Nah, apa itu renang dan apa itu asal usul dan pengertian renang? Nah, olahraga renang dimulai sejak abad 19 di London. Sekitar tahun 1837, hanya terdapat 6 kolam renang di kota itu. Popularitas renang terus membaik. Pada tahun 1869, beberapa asosiasi mulai muncul, sedangkan di Amerika baru tahun 1888 mulai berkembangnya, dan tahun 1920 berhasil merajai perlombaan renang internasional. Mereka yang sangat menonjol dalam kejuaraan renang tersebut antara lain Sydney Robert J.H. Kipwood dari klub renang Universitas Yale dan Lewis B. Hanley, wanita pertama yang berenang di Inggris. Pada mulanya nomor yang dipertandingkan hanya gaya dada. Gaya baru yang pertama adalah sit arm stroke atau sit stroke, yang merupakan gaya ganti di mana sisi perenang berada dalam air. Pada tahun 1902, Richard Cavell, perenang Australia, membuat rekor baru, yaitu berenang sejauh 100 meter dalam waktu 48,6 detik. Cavell menggunakan arm stroke, akan tetapi merubah tendangan kaki dari guntingan menjadi kipasan ke atas dan ke bawah. Gaya ini selanjutnya dikenal dengan nama Australia Crawl. Nah, selanjutnya kita masuk ke aktivitas pembelajaran renang gaya dada. Renang gaya dada populer pada tahun 1875 oleh perenang Inggris Midway Webb. Midway adalah orang pertama yang merenangi Teluk Kanal dengan menggunakan gaya dada. Gerakan renang gaya dada merupakan menyerupai katak yang sedang berenang, sehingga gaya ini sering disebut dengan gaya katak. Bentuk variasi berenang secara utuh di bawah air digunakan oleh perenang Teofilo Lidefonosu pada Olimpiade tahun 1928. Ia memodifikasi teknik mengambil napas setelah melakukan satu gerakan di bawah air. Begitu pula perenang Rusia yang bernama Leonid Chev meniru juara Olimpiade 1956 Masaru Furukawa dari Jepang. Ada beberapa gaya renang, yaitu gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung, dan gaya. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik posisi tubuh. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik posisi tubuh, yaitu yang pertama posisi badan beserta seluruh anggota badan rileks, badan harus horizontal mungkin. Gerakan dimulai dengan persiapan kaki, tumit ditarik mendekati pinggul sekaligus membuka lutut keluar, dorong kedua kaki ke belakang secara serentak, rapatkan kembali kedua kaki seperti sikap. Selanjutnya ada aktivitas pembelajaran gerakan kaki renang gaya dada. Gerakan kaki renang gaya dada saat ini cenderung membentuk gerakan kaki dolphin, di mana pada saat istirahat, yaitu fase ketika kedua tungkai kaki bagian bawah ditarik serentak mendekati pinggul, dan kemudian setelah fase itu dilakukan, pergelangan kedua kaki diputar mengarah keluar hingga membentuk sudut kurang lebih 50 derajat. Aktivitas pembelajaran gerak dasar kaki di tempat. Nah, siswa diminta untuk mengamati dan memperagakannya. Gerakan kaki di tempat renang gaya dada adalah yang pertama posisi telungkup kedua kaki lurus ke belakang dan kedua tangan memegang parit kolam. Kemudian tarik kedua kaki secara serentak mendekati pinggul hingga lutut membentuk sudut dan kedua paha agak membuka. Yang ketiga, bersama dengan itu pergelangan kaki diputar menghadap keluar dan siap. Aktivitas pembelajaran gerak dasar kaki dengan kedua tangan dipegang. Yang pertama, sikap telungkup, kedua tangan lurus ke depan dipegang teman dan kedua kaki lurus di belakang. Siswa melakukan gerakan kaki gaya dada seperti pembelajaran pertama. Lakukan pembelajaran dalam jarak 8-10 meter dengan ulangan 2-3 kali. Selanjutnya ada aktivitas pembelajaran gerak dasar rotasi tangan. Aktivitas pembelajaran versi Amerika Utara, cara melakukannya yang pertama yaitu fase istirahat atau recovery, saat kedua lengan lurus di depan, fase membuka keluar,
Saat kedua tangan membuka keluar hingga lebih dari perpanjangan garis bahu. Yang ketiga, fase menangkap. Fase ini dilakukan setelah akhir dari melakukan fase membuka, di mana saat mengerjakan fase ini, usahakan siku tinggi untuk memutar pergelangan tangan. Selanjutnya ada aktivitas pembelajaran gerak spesifik gerakan lengan renang gaya dada. Gerakan lengan renang gaya dada yang pertama berdiri pada kolam dangkal di pinggir kolam, kedua pak menjepit papan pelampung, yang kedua luruskan kedua lengan dan kedua kaki ke belakang hingga badan terapung di atas permukaan air. Nah, yang ketiga, lakukan gerakan tangan renang gaya dada berulang-ulang. Aktivitas pembelajaran gerakan lengan di darat, siswa diminta untuk mengamati dan memperagakan gerakan lengan di darat renang gaya dada. Yang pertama, berdiri tegak, kedua lutut ditekuk. Yang kedua, kedua tangan lurus di depan. Yang ketiga, pandangan ke depan. Yang keempat, kemudian putar kedua telapak tangan dengan menekan ke bawah sampai dagu. Selanjutnya lalu luruskan kembali kedua lengan ke depan, sikap telapak tangan menghadap bawah. Lakukan pembelajaran ini berulang-ulang. Selanjutnya ada aktivitas pembelajaran gerak lengan di darat. Gerakan lengan di darat yang pertama berdiri tegak kedua lengan lutut. Kedua lengan lurus di depan, pandangan ke depan, kemudian putar kedua telapak tangan dengan menekan ke bawah sampai dagu. Lalu luruskan kembali kedua lengan ke depan, sikap telapak tangan menghadap bawah. Selanjutnya ada aktivitas pembelajaran gerak lengan di air. Yang pertama bentuk pembelajarannya sama dengan pembelajaran di darat. Yang kedua sekarang pembelajarannya di air yang dangkal. Kemudian sedikit demi sedikit gerakannya maju ke depan. Nah, masih banyak aktivitas-aktivitas lain, yaitu aktivitas pembelajaran gerakan lengan dipegang teman, aktivitas pembelajaran gerak lengan dengan menjepit pelampung, aktivitas pembelajaran gerak dasar tangan dan pengambilan nafas, aktivitas pembelajaran gerak dasar mengambil nafas, aktivitas pembelajaran gerak dasar koordinasi gerakan kaki, tangan, dan Nah, hal yang harus dilakukan sebelum berenang sangat penting buat kita yang ingin berenang harus melakukan peregangan otot-otot. Yang pertama, peregangan otot-otot lengan, peregangan otot-otot leher, peregangan otot-otot pinggang, peregangan otot-otot punggung dan perut, peregangan otot-otot tungkai. Setelah itu, mandilah pada air pancuran yang disediakan sebelum masuk ke kolam renang. Latihlah irama kaki terlebih dahulu sebelum bentuk-bentuk pembelajaran lainnya. Yang terakhir, berjalan-jalan di dasar kolam dengan kedalaman yang cocok merupakan kesenangan yang menarik. Nah, ini sangat penting buat kita, nak, agar otot-otot kita tidak tegang saat kita berada di dalam air. Hal-hal yang harus dilakukan setelah berenang yaitu basuhlah mata agar jauh dari kotoran. Jika telinga kemasukan air, usahakan agar air bisa keluar dengan cara meloncat-loncat. Keringkan pakaian renang di tempat yang teduh. Istirahat yang cukup, makan yang cukup. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan untuk menghindari kecelakaan di kolam renang. Nah, ini banyak nih buat anak-anak ibu nih yang mungkin saat berenang terlalu bergembira bersama teman-teman, maka ini larangan yang harus kalian jauhkan karena ini sangat membahayakan diri kalian masing-masing. Yang pertama, dilarang mendorong teman-teman dari pinggir kolam, tidak berenang di tempat dalam sebelum menguasai renang, dilarang meloncat dari pinggir kolam di tempat-tempat ramai orang berkumpul, dilarang meloncat di daerah kolam yang dangkal dengan posisi menungki, dan yang terakhir, dilarang membasuh muka di pinggir kolam hingga memungkinkan tergelincir ke dalamnya. Cukup sampai di sini materi yang sudah kita bahas, yaitu aktivitas air. Semoga kalian semua dapat memahaminya. Semoga COVID ini segera berlalu agar kita dapat berkumpul di sekolah harapan 3 kita tercinta. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua sehat semua, nak. Sampai bertemu di lain waktu. Salam olahraga.